Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eprilani Lamprasasti dari kelas Hukum C dengan NIM 20201011031181. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal UTS. Nomor 1. Bagian A. Hukum waris dalam sistem doktrin dan dalam BW. Hukum waris dalam sistem doktrin adalah hukum waris di dalam KUH Perdata. Diatur dalam buku 2 yang berjudul tentang kebendaan. Hukum 1 ini sebenarnya termasuk ke dalam hukum harta benda. Hukum waris ini juga sangat erat kaitannya dengan hukum keluarga. Untuk bisa mewarisi harta benda yang ada, maka harus mempunyai hubungan keluarga dengan pewaris. Dan selanjutnya adalah dalam BW. Hukum waris menurut BW berlaku suatu asas bahwa apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajiban beralih kepada ahli warisnya. Hak dan kewajiban yang beralih pada ahli warisnya termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan, atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya, bagian B. Penggolongan penduduk Indonesia. Penduduk Indonesia dibagi ke dalam 3 golongan, yaitu 1 golongan Eropa, 2 golongan Bumi Putra, 3 golongan Timur Asing. Pembuatan bukti sebagai ahli waris dibuat berdasarkan golongan penduduk sesuai dengan ketentuan pasal 111 ayat 1 huruf C angka 4 tentang peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Kantor Pertahanan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yaitu bagi warga negara Indonesia penduduk asli surat keterangan ahli waris yang buat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 orang saksi dan dikuatkan oleh kades atau kelurahan dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia. 2. Bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, akta keterangan hak mewaris dan notaris. 3. Bagi warga negara Indonesia keturunan Asia Timur asing lain, surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan. Selanjutnya C. Batas hukum waris. Memberikan batasan hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan keluarga antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. Dan selanjutnya yaitu nomor 2. Nomor 2 bagian A. Asas hukum waris mengenai diri pewaris. 1. Asas kematian pasal 830 BW. 2. Syarat dapat berlangsungnya suatu pewarisan harus didahului dengan kematian. 3. Ada bukti berupa akta kematian. Dan bagian B. Asas hukum waris mengenai diri ahli waris. 1. Pasal 83, 839, 840 BW. 2. Seorang ahli waris haruslah orang yang tidak dianggap sebagai orang yang tidak patut mewarisi. 3. Satu orang yang telah dihukum atau membunuh atau mencoba bunuh pewaris. 4. Mereka yang telah diputus hakim dan pernah dipersalahkan. 5. Mereka yang telah mencegah pewaris membuat atau mencabut wasiat. Dan terakhir, mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan wasiat. Dan selanjutnya nomor 3. Menjelaskan tentang hak saensin dan hak hereditatis petitio.
Hak sensin yang berarti bahwa yang mati dianggap memberikan hak miliknya kepada yang masih hidup. Maksudnya ialah bahwa para ahli waris pada saat meninggalnya pewaris mengambil alih semua hak dan kewajiban tanpa adanya suatu tindakan dari mereka yang tidak mengetahuinya. Hak ini diatur dalam pasal 833 ayat 1 KUH Perdata. Dan selanjutnya hak hereditatis petitio diatur dalam pasal 834 dan 835 KUH Perdata. Suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada para ahli waris terhadap mereka, baik yang atas dasar suatu titel atau tidak menguasai seluruh atau sebagian dari harta. Peninggalan seperti juga terhadap mereka yang secara licik telah menghentikan penguasaan. Sebenarnya hak ini dapat dilihat sebagai pelengkap daripada hak sensin. Karena sensin, hak-hak dan kewajiban pewaris berpindah kepada ahli waris, termasuk hak-hak tuntut yang dipunyai dan mungkin sedang dijalankan oleh pewaris dan juga yang belum mulai dilaksanakan oleh pewaris. Selanjutnya nomor 4. Jelaskan syarat ahli waris ab instanto dalam pasal 832 KUH Perdata dan pasal 852 BW. Ahli waris ab instanto tato dalam pasal 832 KUH Perdata yang mengatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga saudara, baik sah maupun di luar kawin, dan si suami dan istri yang hidup terlama. Apabila semua tidak ada, maka yang berhak menjadi ahli waris adalah negara. Dan menurut pasal 852 BW, yang berhak mendapatkan warisan yaitu suami dan atau istri dan anak-anak masing-masing berhak mendapat bagian yang sama jumlahnya. Nomor 4 bagian B. Jelaskan hak mewaris haknya diri sendiri. Mewaris langsung ialah orang itu mewaris dalam kedudukan sebagai ahli waris langsung karena dirinya sendiri atau with eigen hoofde. Nomor 4 bagian C. Jelaskan mewaris tidak langsung atau mewaris karena penggantian. Mewaris tidak langsung atau mewaris karena penggantian ialah mewaris yang sebenarnya warisan itu bukan untuk dia, tetapi untuk orang yang sudah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris. Ia menggantikan ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu dari yang meninggal pewaris itu. Dan nomor 4 bagian B, syarat penggantian tempat. 1. Yang digantikan harus mati terlebih dahulu dari pewaris. Hal ini termasuk dalam pasal 847 BW. 2. Yang menggantikan tempat harus keturunan garis lurus ke bawah tanpa batas seperti anak, cucu, cicit, dan seterusnya, termasuk dalam pasal 842 BW. Ketiga, yang berhak menggantikan harus keturunan sah atau termasuk keturunan sah anak luar kawin yang diakui, termasuk dalam pasal 863 dan 865 BW. Dan selanjutnya nomor 4 bagian E. Jelaskan peristiwa pengganti tempat dan pembatasan asas pengganti serta hubungan antara pasal 861 dan pasal 845 BW. E. Pasal 861 KUH Perdata yang menyatakan keluarga-keluarga saudara yang hubungan dengan yang meninggal dunia itu lebih jauh dan derajat ke-6 dalam garis ke samping tidak mendapat warisan. Dan pasal 845 KUH Perdata mengenai penggantian dalam garis menyimpang bagi para keponakan yang bertalian keluarga saudara terdekat dengan pewaris. Masih ada anak-anak dan keturunan paman atau bibi pewaris.
Dan pasal 845 BW menolong keluarga saudara dalam garis menyimpang atau menyamping yang berada dalam derajat yang lebih dari ke-6, yaitu dalam derajat yang ke-7. Hal itu berarti bahwa pasal 845 BW memberikan perkecualian atas atau memperlemah berlakunya pasal 861 BW. Selanjutnya nomor 5 bagian A, penggolongan ahli waris. 1. Golongan 1. Suami atau istri yang hidup terlama dan anaknya atau keturunannya. 2. Golongan 2. Orang tua dan saudara kandung pewaris. Dan 3. Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris. 4. Paman dan bibi pewaris, baik dari pihak bapak dan pihak ibu. Keturunan paman dan bibi sampai derajat ke-6 dihitung dari pewaris saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya. Sampai derajat ke-6 dihitung dari pewaris. Dan selanjutnya bagian B, ketidakpatutan ahli waris. Ketidakpantasan atau ketidakpatutan mewaris oleh undang-undang telah ditentukan mengenai orang-orang yang karena perbuatannya menyebabkan tidak pantas atau tidak patut mewaris. Menurut pasal 838, orang-orang yang digolongkan ke dalam hal tersebut adalah mereka yang telah dihukum karena persalahan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris. 2. Mereka yang dengan keputusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih. 3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiat. Dan yang keempat, mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memasukkan surat wasiat. Akibat warisan lainnya. Mengenai hal ini, ternyata pembuat undang-undang telah lalai untuk mengaturnya. Mengingat bahwa masalah akibat onward gate mirip sekali dengan masalah akibat penolakan suatu warisan, maka para sarjana berpendapat bahwa peraturan undang-undang yang mengatur tentang akibat penolakan secara analogis dapat diterapkan terhadap ketidakpatutan. Dan selanjutnya nomor 6. Sebutkan dan jelaskan bagi hak atau bagian anak di luar kawin dalam hak mewaris. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan 1, bagiannya 1/3 bagian seandainya ia anak sah. 2. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan 2 dan 3, bagiannya setengah dari warisannya. 3. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan 4, bagiannya 1/4 dari warisannya. Apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris yang sah, menurut undang-undang anak luar kawin mewaris seluruh harta milik pewaris. 8 Pasal 865 KUH Perdata. Nomor 7 bagian A. Pasal 874 KUH Perdata menyatakan bahwa segala harta seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan para ahli waris menurut undang-undang sejauh mengenai hal itu. Dia belum mengadakan ketetapan yang sah. Ketetapan sah tersebut ialah wasiat. Jika ada surat wasiat yang sah, harus dijalankan oleh para ahli waris. Sebaliknya, apabila tidak ada surat wasiat, semua harta peninggalan pewaris adalah milik ahli waris. Syarat pembuatan wasiat. Pasal 895 KUH Perdata, pembuatan testamen atau wasiat harus mempunyai budi akalnya.
Artinya tidak boleh yang membuat testamen ialah orang sakit ingatan dan orang yang sakitnya begitu berat, sehingga ia tidak dapat berpikir secara teratur. 2. Syarat isi wasiat. Pasal 888 KUH Perdata, jika testamen memuat syarat-syarat yang tidak dapat dimengerti atau tidak mungkin dilaksanakan bertentangan dengan kesusilaan, maka dalam hal ini harus dianggap tidak tertulis. Pasal 890 KUH Perdata, jika di dalam testamen memuat sesuatu yang palsu, maka dianggap tidak tertulis dan wasiat tersebut dianggap batal. Dan pasal 893 KUH Perdata, suatu testamen akan batal jika dibuat dengan paksa atau tipu. Dan pasal 914 KUH Perdata, larangan yang bersifat umum lainnya adalah karangan membuat ketentuan yang menjadikan legitime party menjadi kurang dari semestinya. B. Jelaskan wasiat elografis dan wasiat umum. Wasiat elografis adalah surat wasiat. Bentuk ini dilaksanakan dengan cara dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh pewaris. Setelah dibuat surat wasiat ini dapat disampaikan secara tertutup atau terbuka, yang kemudian disimpan di kantor notaris dengan bukti akta penyimpanan dengan dihadiri oleh 2 orang saksi. Jika disampaikan secara tertutup, maka penjelasan mengenai surat wasiat dituliskan dalam sebuah kertas tersendiri. Dan wasiat umum. Surat ini dibuat dengan cara mendatangi notaris untuk mengutarakan kehendakannya dengan dihadiri oleh 2 orang saksi. Setelah akte dibuat, notaris dan saksi wajib menandatanganinya. Pada prakteknya, surat ini lebih sering digunakan karena isi dan surat tersebut dapat diawasi oleh notaris dan karenanya dapat diberikan nasihat-nasihat dalam perbuatannya. Itu saja dari penjelasan saya. Maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.